Bismillahirrahmanirrahim. Kaifiyatu ilqa'il mutakallimi utawi iki iku tata carane nibaakene mutakallim al khabara ing khabar lil mukhatabi maring mukhatab. Ayam bagi mongko sayukjo apa iktisaru zil ikhbari oleh ngringkas wong kang duweni khabar alal mufidi ing atase kalam kang maidai khos yatal iksari krana kuwatir ngekehake kalam Bayuh biru nuli aweh khobar sapa dil ikhbar ya normal dil ikhbar ya iso mutakallim ya mufid ya iso al khali ing mukhatab kang sepi saking hukum bila taukidin kelawan tanpa naukidi malam yakun ing dalem selagine ora ana sapa khotob bil hukmi ing dalem hukume iku datar didin kang anduweni mamang fa asanun mongko iku kang bagus aifa ingkana datar didin fatakitu hasanun aifa ingkana datar didin fatakitu hasanun jika kencur manane apa ingkana datar didin jika atau apa ingkana lamun ono sapa dil sapa ingkang ana sapa mukhatab iku datar didin kang duweni mamang patak itu mongko tai aweh taukid iku hasanun bagus wa mungkirul ikhbari utawi wong kang ngingkari wa mungkirul akhbari utawi wong kang ngingkari pira khabar iku hatmun ngoten utawi naukiti iku wajib lahu maring mungkir bihasabil ingkari kelawan milang ingkari kakaulihi kaya dawe Allah inna ilaikum mursalun inna setuhune ingsun Nabi Isa ilaikum maring sira kabeh iku mursaluna kang den utus fazada nuli nambahi qail ai Isa ngoten niku mau bakdu ing dalem sause iktidau ingkarul mungkirin bakdu ing dalem sause iktidau ingkaril mungkirin nambahi ma ing perkara iktadahu kang natrapi ing ma sapa al mungkiruna pira wong kang ngingkari kabeh li lafadzil ibtidai maring alafade napa kalam ibtida li lafdzil ibtidai maring alafade kalam ibtidai sumatola binuli aran kalam tolab summa tal ingkari nuli ing kalam ingkar asala sata ing perkara telu unsub bangsakna sapa sira ahe yang bagi tegese sayuk jolil mutakallimi kate mutakallim apa ayat kasira yen to ndak sapa mutakallim fil kalami ing dalem kalam ala qadril hajati ing atase kira-kirane kabutuhan. Fa ing kana mongko lamun ana sapa
al mukhatabu mukhatab iku khaliyatihni kang sepi atine minal hukmi saking hukum ngoten niku napa niku taradudi lan sepi saking mamang bihi ing dalem hukum yulki mongko nibaake sapa mutakalim lahu maring mukhatab al khabara ing khabar ghaira muakadin halih ora kang den taukidi ka qaulihi ta'ala kaya dawe Allah ta'ala ka qaulihi ta'ala kaya dawe Allah ta'ala rupane al malu wal banuna zinatul hayatid dunya al malu utawi bondo wal banuna lan pira anak lanang iku zinatul hayati napa pepaese urip adunya kang parek wayu sama lan den arani apa hadaturhu ikilah werna ibtidaian ing aran ngoten ibtida ili kaunihi karana anane hadza iku ghairu masbukin ora den disi ibito labin kelawan pepurikan wa ingkarit lan ingkar wa ingkana lamuno ono sapa al mukhatabu mukhatab iku dzataradudin kang anduweni mamang bil hukmi ing dalem hukume taliban hale napa tur iku kang nutur taliban tur iku napa kang nutur kang nutur taliban iku kang nuntut kang murid kang nuntut lima ripatihi maring napa niku wau ngawruhi hukum gitu mongko utawi naukiti iku hasanun bagus wal muradu ta kang den karepake bitakiti kelawan dawuh takkit bi hadal babi ing dalam ikilah bab iku takkidul hukmi naukiti hukum la takkidul musnati ilaihi napa ora napa naukiti musnad ilah wala takkidul musnati lan ora naukiti musnad nahu innal amira setuhune ratu iku munta sirun kang aweh pitulung wayu sama lanten arani apa hadzat darbu napa ikilah werna tolaban ing aran kalam tolab li kaunihi krana anane hadza iku masbukon den disi bi tolabil mukhatabi kelawan pepurihane utawa tuntutane mukhatab bilisanil hali kelawan lisan tingkah awil maqali utawa kelawan lisan ucapan awil maqali utawa anapa niku wau ucapan wa ing kana lamun ana sapa al mukhatabu mukhatab iku mungkiron kang ingkar lil hukmi maring hukum wa muqtaqidan lan kang nekotake khilafa anapa niku khilafahu ing persulayan hukum wajaba mongko wajib apa ataki dunaukiti bi mu napa muakidin kan perkara kang naukiti wakidin kang siji au akesara tolwe akeh bi hasabil ingkari kelawan milang-milang ingkari nahu inna ilaikum mursalun inna setuhune ingsun ilaikum maring sira kabeh iku mursalun kang den utus wa yusam malan den arani
apa hadza darbu ikilah warna ingkarian ing aran ingkari likaunihi karana anane hadza iku masbukon kang den disi bi ingkaril mukhatab lan ingkaril mukhatab. Wa ikhrajul kalami utawi ngetokake kalam ala hadhil wujuhi ing atase iki lapira dalan asala sate kang telu iku yusamma den arani apa ikhrajan ing ngetokake ala muqtada dhahiril hali ing atase tuntutane pertelane tingkah fazada batu ai fayuzatu tegese nuli den tambahake apa atak itu nau kiti ba'da ta'tidha ingkaril mungkiri ing dalem sakwuse oleh natrapi ingkare wong kang ingkar kakoli kaya dawe Allah taala hikayatan krana nyeritakake arusuli Isa saking pira utusane Nabi Isa idza kudzibu tetkalane den gorohake sapa rusuli Isa bil maratil ula ing dalem ambalan kang pertama bil marratil ula ing dalam ambalan kang pertama ucap inna ilaikum mursalun fa'u kita nuli den tau ki fa'akada nuli nau kiti sapa kok ilbi inna kelawan inna wasmiyatil jumlati lan bangsa jumlah ismiyah wa fil marati lan ing dalem ambalan asaniyati kang kaping 7 ngeten Rabbuna utawi pangeran ingsun iku yaklamu ngerti sapa Allah inna setuhune kita ilaikum maring sira kabeh iku lamur saluna ngeten niku yakti kang den utus kabeh fa akad dan nurinau kiti qail bil qasami ngeten niku kelawan supata al musyari kang den isyaroi apa ilaihi qasam ngeten bi rabbuna kelawan lafat rabbuna ya'lamu wa inna lan lafat inna walami lan kelawan lam wasmiyatil jumlati lan bangsa kalimat isime jumlah li mubalaghatil mukhatabina krana online bangetake wong kang den omongi kabeh bil ingkari ing dalem ingkar haisu qalu ing dalem sekira ngucap sapa mukhatabin ma antum illa basyarum misluna wa ma anzala rahmanu min syai'in in antum illa takdzibun ma antum ora ana utawi sira kabeh iku illa basyarun kejaba manungsa misluna madani kita kang madani kita ma anzala lan ora nurunake ngoten sapa ar-rahmanu Allah kang persifatan ulas min syai'in ing suci-wici in antum ora ana utawi sira kabeh iku ila takdibuna kejaba goroh sapa sira kabeh Bahtu sinat tauqitu in lawah talah bi khabarin kasailin fil mangsilah wasbuk sina lan den wilang-wilang bagus apa atau gitu aweh taukid in lawah tak lamuna isyarah sapa sira lagu maring mukhatab bi khabarin kelawan khabar kasailin napa niku kaya wong kang takon bil mangzilati ing dalam derajate khabar ai idza kutima tegese tekalane den dihenakiril mukhatab maring mukhatab
apa ma perkara yulawi kang isyarah apa ma bil khabari kelawan napa niku napa bil khabari kang khabar fatasa rafu nuli bronto apa nasuhu atine mukhatab lemare khabar istisyrafal mutaraddidi kelawan kaya brontone wong kang mamang atau dipikang ngobre payus tasanu mongko den wilang bagus apa atau itu nau kiti nahu wala tukhatibni lan ojo ngomongi sapa sira ing ingsun biladina ing dalem masalah wong akeh dolamu kang ngani ngoyo sapa alladzina innahum sunni alladzina iku mughraqun wanah uhulan sepadane wala tukhatibni mimma saking perkara wako agang tumibo apa mah ba'dal awamiri ing dalem sause perintah wan nawahi pira cegahan wan nawafilan pira-pira nafi wa alhaqu lan madhaake sapa ulama amaratal ingkari ing tetengere ingkar bihi kelawan ingkar ka aksihi kaya suwali al-aquli nuktatin krana ana faedah lam tastabih kang ora serupa apa nukatae yuj'alu tegesi terkadang den dadekake sapa al mungkiru wong kang ngakoni hukum kal mungkiri kaya wong kang ingkari ida doharo tetkalane pertelo alai ngatasi mungkir apa syai'un suci-wici min amaratil ingkari saking pira tetengere ingkar payu akadununi dan ngoten niku kukuhake den tauhidillah krana arai mungkir opal kalamu kalam tak kidal mungkiri kelawan kaya tauhide kalam wong kang ingkar kakolihi kaya japane syair ja'a syakikun aridon ja'a teko sapa napa sakikun saking aridon hale kang malangake melintangkan rumhahu ing tumbake sakit inna bani ammika setuhune pira anak lanangi paman sira iku fihim iku tetep ing dalem bani ammika rimahun utawi pira-pira tumba wa yuj'alu lan terkadang den dadekake sapa almunkiru wong kang ingkar kalmukiri kaya sepadane wong kang ngakoni hukum ida kana tekalane ana iku asatane mungkin apa dala ilu pira-pira dalil wasyawahidu lan pira-pira napa pertondo lau ta'ammala napa niku lamun angen-angen sapa mungkir ing dalail syawahid irtada mongko mareni sapa mungkin an ingkarihi saking ingkari mungkin kakaulika kaya ngoten ucapan sira mungkir islami ngoten niku wau maring wong kang ingkari Islam al islamu napa niku utawi Islam iku hakun hak al islamu utawi Islam iku hakun hak bila taukidin bila takkidin kelawan tanpa nakidi bila takkidin kelawan tanpa nakidi kaifiyatu ilqa'il mutakallimi al khabara lil mukhatab tata cara mutakallim mendatangkan kabar, mendatangkan kalam terhadap mukhatab. Jadi komunikasi ngaten nggih muhadasah iku ana tata carane artinya adalah secara
teori secara etika niku ono tata carane. Ya, lah itu nanti akan menunjukkan kualitas dari orang yang berbicara tersebut. Jadi cara kita berbicara kepada orang lain niku adalah menunjukkan kualitas kita. Nah, dari ulang tulisan saya diwarai carane ngomong kuwi piye, pasti niku piye. Ngaten niku wae nggih dengan tujuan-tujuan tertentu kadang-kadang ngaten nggih. Ya kadiwarai ngomong karo liya. Nek arek saniki public speaking niku nggih. Jadi carane ngene nek kepengin tutur payu ngomong karo wong ngene. Ngono itu kan termasuk atau cara iki adalah kita bahas tentang sesuatu yang nopo umum. Jadi carane ngomong karo wong liya. Bayang bagi iktisorudil ikbari ala mufidi khosyatal iksari. Maka bayang bagi, maka seyukyanya di dalam memberitahukan sesuatu itu, maka seyukyanya di dalam memberitahukan sesuatu itu mempersingkat kata. Itu mempersingkat dengan mempersingkat kata kepada yang memberi faidah kepada yang memberi faidah. Karena khawatir memperbanyak atau memperpanjang kata-kata. Jadi maksudnya ini, bayang bagi maka orang yang berbicara itu adalah seyukyanya memberikan kabar, memberikan berita, memberikan pernyataan itu adalah dengan menggunakan kata-kata yang berfaedah saja. Artinya berfaedah itu adalah sesuai dengan faedahnya seperti apa, agar tidak terlalu panjang. Nah, khosyatal iksar, karena kalau terlalu banyak itu nanti bisa menyebabkan kebosanan. Nah, kalau menyebabkan kebosanan sehingga nopo niku tidak menjadi fokus. Ketika tidak menjadi fokus, maka itu akan menjadi semacam tasabuh, menjadi jumbuh, menjadi ini tidak jelas mana yang ingin disampaikan. Jadi fokusnya akan menjadi berubah. Ya, dan kalau misalkan terlalu panjang kata. Nah, mulane paling tidak tata carane adalah wayuh biru al-kholiya bila tauhidin. Kalau kita memberikan kabar atau mengatakan sesuatu kepada orang yang belum tahu apapun, maka itu adalah dengan tidak ada tauhidnya. Nah, ini lanjutannya kemarin. Malam yakun fil hukmi dzatar didin fa hasanun. Selama mukhatab itu tidak memiliki keraguan. Kalau ada keraguan, ada tanda-tanda keraguan, maka menyampaikan berita, menyampaikan hukum itu adalah dianggap baik dengan menambahkan penguat. Nah, penguat itu taukid itu adalah taukid secara isnadi, taukid secara jumlahnya, bukan taukid secara pada satu titiknya. Jadi menguatkan pada musnadnya atau menguatkan pada musnad ilahnya saja, tidak, tetapi adalah secara menyeluruh. Seperti inna itu kan menguatkan dari sisi hukumnya. Karena inna itu adalah maksudnya pada jumlah. Nah, dari kan inna zaid dan qaimun, karena asalnya adalah zaidun qaimun. Nah, itu berarti menguatkan dari sisi hukum. Oke. Kalau mukhatabnya itu ada keraguan, maka dianggap baik menambahkan.
Wa mungkirul ahbari hatmun lahu bihasabil ingkar. Adapun mukhatab atau orang yang diberitahu, orang yang diajak komunikasi itu menampak atau menunjukkan keingkaran, maka wajib diberi taukid. Kata-kata yang kita sampaikan harus menggunakan taukid bihasabil ingkari, dengan melihat keingkarannya. Semakin bertambah ingkar, maka semakin pula nopo lek ngarani bertambah nopo kita memberikan taukid. Semakin nopo sedikit keingkarannya, berarti semakin minimalis taukid yang kita berikan. Kakaulihi, seperti firman Allah, inna ilaikum mursalun. Inna ilaikum mursalun. Nah, itu kan ketika nopo niku wau pertama kali disampaikan, itu adalah ada indikasi untuk nopo lek ngarani ingkar. Maka kemudian disampaikan inna ilaikum mursalun. Kemudian setelah itu ada ingkar, maka ditambahkan takkidnya. Jadi kata inna ilaikum mursalun itu adalah sebenarnya pokoknya di inna itu kan tahu kita adalah dianggap luru. Dianggap luru nek corong ilmu balaghah. Luru siji adalah inna, yang kedua adalah dari nopo susunannya. Susunannya adalah jumlah ismiyah. Jadi coro lugat Arab, kalau susunannya, targetnya itu adalah bentuknya jumlah ismiyah, itu nopo penyampaian hukum itu adalah lebih kuat dibanding dengan jumlah pilihan. Itu ya iku asale ya wong kono sing iso ngrasani. Jadi kalau disampaikan seperti itu pasti seperti itu. Itu tadi mereka menganggap, atau dalam tradisi bahasa mereka, kalau jumlah ismiyah itu adalah tidak terikat dengan zaman. Kalau tidak terikat dengan zaman, itu adalah berarti ya pokoknya terus menerus. Tidak terikat dengan zaman itu adalah seolah-olah terus menerus. Tapi nek kapan napa lek ngarani terikat dengan zaman, itu kan tidak terus menerus. Gampangane jenenge zaman itu ana telu. Ngoten nggih. Ono zaman sing wis kliwat, ono zaman sing saiki, ono zaman sing arepe teko. Berarti kan dari fase ke fase itu ada jeda. Ketika dari fase ke fase itu ada jeda, itu berarti ada yang terlewatkan. Ono sing kosong. Nek spasine ono sing kosong. Nah, nek kapan ono sing kosong itu kan berarti tidak kuat. Ya dibayangkan misalkan berarti dia cor-coran, terusan kabeh penuh cor-corane. Ngoten iki kan rusak dibanding misalkan di antara sambungan iki enek napa niku runggane, utawa di dalam cor-cor ana sambungan. Itu beda dengan yang napa niku wau ndak ada sambungan. Lah napa jumlah ismiyah itu adalah cara diumpamane ngecolmu ya langsungan mau ndak ada sambungane. Lan diarani faidah niku adalah subut wa dawam, tetap dan kontinu terus. Tapi nek kapan napa lek ngarani jumlah fi'liyah kan. Jadi misalkan begini, zaitun qaimun itu adalah bisa kapan saja. Zaitun qaimun, Zaid berdiri. Ruang dan waktunya itu adalah bisa kapan saja. Karena begitu disampaikan seperti itu adalah berarti ingin menyampaikan Zaid dan Zaid itu terus berdiri. Mengesankan seperti itu. Tapi misalkan ketika dikatakan koma zaitun, saya telah berdiri. Oh, berarti adalah kalau misalkan saya telah berdiri, kemungkinan saya sudah tidak lagi. Karena dikatakan dengan koma. Oke, kalau sekarang berdiri atau nanti berdiri, maka dikatakan adalah dengan yakum. Nah, biasanya kalau yakumu itu adalah hal. Biasanya kalau istiqbal ada tambahannya. Saya yakum atau sofa yakum. Nah itu kan berarti kan beda, cakupannya akan beda. Tapi kalau dikatakan zaitun qaimun, oh berarti baik. Artinya begini, kalau zaitun qaimun itu adalah bisa menyampaikan berita. Tadi saya berdiri dan sampai sekarang masih berdiri dan sampai nanti juga berdiri. Itu tetap bisa. Atau misalkan sekarang sudah tidak berdiri, tidak masalah. Karena cakupannya memang luas. Nah dari subut wa ta'ala, kapan jumlah fi'liyah
diarani napa lek ngarani kudus wat tajaddud. Kan gitu. Faedah kan kudus wat tajaddud. Kudus itu baru, tajaddud itu diperbaharui. Ngeten iki. Dadi asale napa lek ngarani ngadeg gak enek malih dadi enek. Itu namanya kudus wat tajaddud. Dadi nek kapan koma telah nggih. Berarti kan setelah itu kan tidak ada. Nanti kalau tidak ada berarti kan akan muncul yang baru, itu pasti. Nek kapan yakumu berarti adalah asalnya gak ngadeg malih ngadeg. Nah, saya kumu juga demikian. Jadi darah ini nah jumlah fi'liyah itu adalah kudus wa tajaddud. Nah, itu yang pertama. Ngaten nggih, rabut taukid. Nah, taukid itu tentu adalah taukid fil makna. Lah maka nahwu tidak membicarakan ini. Karena taukidnya adalah fil makna. Jadi beda lah, beda misalkan kayak nek nahwu kan tidak membahas sama sekali. Tapi kalau di balaghah itu adalah dibahas. Jadi misalkan ketika seseorang mengatakan napa niku wau qata'a sama qata'a atau misalkan fa'ala sama tafa'ala gitu ya. Fa'ala itu ya bekerja melakukan sesuatu, tafa'ala juga demikian. Tapi karena lebih banyaknya mabniyah, karena lebih banyaknya nopo niki huruf, maka itu dianggap memberikan faedah lebih faedah yang lebih. Padahal secara makna kadang ya sama. Koto ayo ngoten nggih. Misalkan begini, koto a ngoten nggih. Zaitun ngoten nggih. Napa nggih koto a, napa koto a zaitun apa ngoten nggih misalkan. Terusan fa takot to ada di tugel-tugel. Nah itu kan kembali ke lazim, tapi nopo niku wau lazim, makna lazim yang menggunakan takot to itu akan makna lazim yang menggunakan lafaz takot to itu akan lebih kuat dibandingkan dengan makna lazim yang dari sulasi yang 3 hurufnya. Karena waziyadatul bina tambahnya bentuk. Jadi artinya ini nanti akan menjadi pembelajaran. Jadi podo-podo lazimi berarti podo tidak bisa. Kalau kamu bikin beda harus beda walaupun ada titik kesamaannya. Kalau kamu bikin kalau sama dalam segala hal, ya tidak usah bikin yang baru, tidak usah bikin yang lain. Itu maksudnya. Jadi mengenai sampai katakanlah kata nopoko ada, kemudian kata jalasa, itu ada titik persamaannya, tetapi tetap ada perbedaannya. Jadi awakmu ngomong karo awakmu nopo nyeritani, itu beda. Nyeritani yang ngomong, lah ngomong itu kan belum mesti nyeritani. Ya podo-podo ngetok nih suara, paling tidak kan ngoten niku. Ngomong itu adalah termasuk cerita itu ngomong, tapi ngomong itu adalah tidak mesti menceritakan. Misalkan sama perintah itu kan dia ngomong juga. Nah, jadi artinya setiap kata itu masuk oleh muradif ritek nunggali makna lain. Itu tetap harus mesti ada perbedaannya. Itu pasti ada perbedaannya. Di satu kadang-kadang yang satu itu lebih kuat dibanding dengan yang lain. Yaitu pun juga terkadang nopo ngarani tergantung kebiasaan menggunakannya. Tergantung kebiasaan menggunakannya. Kita nopo kembali ke intinya. Yang bagi mutakalimi ayat kasiro fil kalam ala qadril hajati. Seyogyanya seorang mutakalim itu meringkas di dalam kalam, perkataannya itu adalah sesuai dengan kebutuhan. Maknanya begini, meringkas itu kalau tidak ada kalau lihat ini, kalau seseorang itu tidak ada tanda-tanda ingkar, dia belum tahu tentang hukum, berarti kan kalau kita menyampaikan sesuatu ya cukup menyampaikan dengan bahasa yang normal, tidak perlu menambahkan taukid, tidak perlu yang melebih-lebihkan, biasa mau. Nah, maksudnya kan gitu. Jadi karena memang dia tidak ada tanda ingkar.
Jadi ya kembali ke faedah yang awal. Kalau bentuk kalam kita adalah napa niku kalamnya adalah kalam khobar, ya berarti adalah ya kembali kepada napa niku wau faedah yang dua yang awal kita bahas kemarin. Ya, nah, terusan misalkan kalau kalamnya lain, misalkan amar, ya juga sama. Memerintahkan itu adalah tetap dengan sigot yang normal saja. Karena kadang-kadang nek ono pembangkangan itu adalah perintahnya itu adalah dikuatkan lagi. Sama tadi. Fa in kana al muqattabu qaliyadhi minal hukmi, jika adanya muqattab lawan bicara itu adalah yang sunyi dari yang hatinya sunyi dari hukum, wataradudi atau ragu dalam keberadaan hukum tersebut, ayul kilahu al khabaru ghairu muakkadin, maka mutakalim itu menjatuhkan nopo khobarnya, menjatuhkan kata-katanya, memunculkan kata-katanya itu dengan tanpa adanya tauhid, seperti firman Allah, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta anak itu adalah merupakan perhiasan kehidupan dunia. Wa yusamma hadza darbu, dan hal yang seperti ini adalah dinamakan dengan ibtidai. Makna ibtidai itu adalah susunan kata yang paling dasar. Jadi paling dasar yang mungkin muncul pertama kali itu ya seperti itu. Kalau semuanya berjalan normal, ya ini yang harus kita gunakan. Tapi kalau misalkan dari yang pertama sudah ada kelihatan tanda-tanda ingkar, atau justru sudah ada keingkaran, sebelum kita menyampaikan itu sudah ada tanda keingkaran, maka layak untuk ditauhidi. Layak untuk ditauhidi ini adalah dinamakan tolabi, karena kalam itu menuntut untuk penguatan. Menuntut untuk penguatan itu adalah makna dari tolabi, bukan kalau di dalam tolak bukan, atau ingkari, kalau ingkar itu bukan, tapi adalah karena lisanul halnya muqatab. Jadi kondisinya muqatab itu adalah menunjukkan ada tanda ingkar, baik lisanul hal ataupun lisanul maqalnya. Jadi nek ono tandane ingkar berarti mutawaddid, jenenge ada kesan koyo meragukan, itu kan mutawaddid. Nah, itu adalah layak untuk diberi tauhid. Tapi kalau jelas niku ingkar, maka ada keharusan untuk niku memberikan tauhid. Nek corong ngitung muktadul hali, ngaten nggih, muktadul hali dene kok terus gak ngono kuwi, berarti ini adalah khilafu dhahir. Ya, khilafu dhahiril hal. Jadi berbeda dengan keadaan yang nyata. Wong mestine ditauhidi gak sampean tauhidi, berarti sampean itu adalah berubah dari yang seharusnya dilakukan. Nah, itu kan itu ya ono tujuan mana? Kalau tujuannya itu ada, dan itu nanti bisa dibenarkan. Al-malu wal banuna pun. Wa in kana yalikaunihi ghairu masbukin, karena kalam ini tidak didahului dengan tolab, permintaan khobar, keinginan untuk mengetahui khobar. Wa ingkarin, dan tidak didahului dengan ingkar. Wa in kana al-muqatabu taraddudin atau datardidin, apabila lawan bicara itu adalah yang memiliki keraguan pada hukum dan dia ingin mengetahui hukum, maka memberikan tauhid itu adalah dianggap baik. Memberikan tauhid itu dianggap baik. Dianggap baik. Umpama oga ya tidak apa-apa. Umpama oga tidak apa-apa, karena tidak ada tanda ingkar. Nah, ingkar baru memasukkan tauhid. Tapi kalau ada tanda-tanda ingkar, berarti tauhid niku adalah layak. Wal muradu bi ta'kid, yang dikehendaki dengan menguatkan di sini adalah ta'kidul hukmi, menguatkan pada sisi hukumnya, cetusan hukumnya, kesimpulan hukumnya. Jadi pada isnadinya. La ta'kidul musnadi ilaih, tidak menguatkan pada musnad ilaihnya. Wala ta'kidul musnadi, dan tidak menguatkan pada
napa musnadnya saja, tidak menguatkan pada napa musnadnya saja. Nah, contoh yang menguatkan pada hukum adalah innal amira muntasirun, sesungguhnya napa pemimpin itu adalah menolong. Jadi kalau ada taukid, prabot taukid niku adalah masuk pada napa niku jumlah, berpengaruh pada jumlah, merubah pada jumlah, maka itu adalah yang ditaukidi hukumnya. Tapi kalau misalkan itu adalah hanya mempengaruhi pada satu sisi, mbuh ninggone musnate, mbuh ninggone musnad ilahi, maka itu adalah napa menguatkan pada satu sisinya saja, bukan secara hukum, bukan. Karena hukum itu adalah penggabungan dari musnad dan musnad ilaih, atau kita sering menyebutnya adalah isnadi. Wa yusamma hadza darbu, dan bagian ini itu dinamakan dengan tolabian. Karena ada keraguan itu adalah biasanya pengen weruh. Pengen itu adalah tolak, keinginan. Likaunihi masbukon bitolabil mukhatab, karena kata-kata innal amira muntasirun itu didahului dengan tuntutan dari lawan bicara. Lah tuntutannya piye? Ada kalanya bilisanil hal, melihat gelagat itu adalah dia gak percaya. Nah, misalkan kalau ngomong sama kita gak patek percaya, kan akhirnya tak kuat tidak balik di mana. Mungkin itu cara salah satu caranya. Ya ada banyak hal. Jadi cara paling tidak kalau secara kata-kata seperti itu. Jadi misalkan begini lah, kayak aku ngomong karo sampean atau aku ngaji ngeling. Kadang itu aku ngaji misalkan pidato ngoten niku pesan ana wong gak patek ngreken. Nah itu kan napa gak patek ngreken itu adalah termasuk menganggap apa yang saya bicarakan tidak penting. Nah, kadang saya memberikan penekanannya adalah dengan tak ulangi, dengan penekanan suara misalkan seperti itu. Nah dengan penekanan suara atau dengan tak ulangi itu adalah menunjukkan betapa itu penting. Penting itu maknanya adalah mergo ono gelagat sing ngono kuwi, terus akhirnya tak ulangi lagi untuk menguatkan berita yang saya sampaikan. Nah, sama, itu kan berarti kan kondisinya seperti ini. Nah, sama yo mesti delok nopo keadaan anane muni misalkan Zaidun qaimun, apa inna Zaidan qaimun, apa inna Zaidan la qaimun, itu adalah melihat kondisinya. Ya kuwi sakjane kok bisa disamakan dengan nopo cara kita berkomunikasi sehari-hari. Sehingga kan misalkan kayak wong terlalu ngomong terlalu menggebu-gebu itu gampang ngarani wong kene ngarani wong kubuan. Sehingga titik-titik gampangannya ngomong sumpah, titik-titik gampang sumpah. Indikasinya itu adalah misalkan berarti wongnya gak patek dipercaya misalkan sama seperti itu. Ya, tapi lek kapan nopo lek ngarani normal ya kan berarti biasa mawon tak usah nopo lek ngarani terlalu sering mengulang-ulang, kemudian nopo lek ngarani tidak menguatkannya dengan nopo taukid. Ya taukid di kita kan beda-beda dengan taukid yang ada di dalam bahasa Arab. Ya. Dah, kita. Wa in kana al-mukhatabu mungkiran, apabila mukhatab itu ingkar pada hukum wa mu'taqidan dan meyakini pada kebalikan hukum. Diomongi pengiran siji ngoten niku wae terusan ingkar. Itu kan terusan diomongi wa inna ilahakum la ilahu wahid. Ya tadi misalkan. Dah. Maka wajib at-ta'kid, wajib memberikan taukid siji bi mu'akkidin wahidin, dengan taukid satu au aksar atau lebih banyak. Lah siji utawa luwih akeh itu adalah bihasabil ingkar, dengan memperhitungkan atau dengan melihat ingkar yang ditampakkan. Jadi inna ilaikum mursalun. Jadi Nabi Isa pernah mendelegasikan santrine untuk berdakwah pada suatu tempat. Inna ilaikum mursalun. Aku ini adalah orang yang diutus atau yang disuruh kepadamu. Terus akhirnya kita ingkari, terus akhir ditambahi.
Ya, tidak hanya inna ilaikum mursalun, tapi adalah nopon wau rob guna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Ada banyak katanya. Nopo same, ono inane, ono jumlah ismiyai, kemudian ono lam tidak atau lam musaf lakoi. Inna ilaikum mursalun wa yusamma hadza dzarbu, dan bagian ini dinamakan dengan ingkari karena didahului oleh ingkarnya lawan bicara. Nah, jadi lek kapan ono ingkar ditaukidi, nek kapan ada tanda keingkaran berarti layak untuk ditaukidi. Kalau tidak ada keingkaran, tidak ada tanda ingkar, maka adalah kalamnya berjalan normal, tidak ada taukid. Nah, ketika kita keluar dari kondisi tiga ini, maka kita adalah keluar dari tuntutan yang yang tampak. Jadi khurujun an muqtada dzahiril hal, keluar dari tuntutan keadaan. Nuntuti keadaan atau nuntutnya itu adalah satu, dikasih kita dua, itu jenis kan tidak sesuai. Berarti kan keadaannya tidak sesuai. Nuntutnya tiga, kita kasih satu, itu juga tidak sesuai. Sehingga misalkan contoh, kalau ada orang yang khalid ini kita taukidi, berarti kita adalah keluar dari dzahirul hal. Kalau misalkan ada orang yang ingkar, kita nopolek ngarani berikan kabar dengan tidak ada taukidnya, itu juga nopo keluar dari muqtada dzahirul hal. Fazada ba'du ae fayuzatu takidu ba'da tidoil ingkari mungkin. Artinya kemudian taukid itu diberikan atau ditambahkan ketika ada atau ketika adanya tuntutan ingkar yang diberikan oleh yang ingkar. Ketika muncul keingkaran dari orang yang ingkar, maka berarti khabar atau kalam tersebut adalah menuntut untuk diberikan taukid. Qauli ta'ala hikayatan, seperti firman Allah Ta'ala yang menceritakan dari delegasi yang didelegasikan oleh Isa, idza kudzibu, ketika mereka didustakan atau tidak dipercaya pada yang pertama kali, yang menyatakan inna ilaikum mursalun, karena sudah ada tanda-tanda keingkarannya, maka kemudian inna ilaikum mursalun, kita itu adalah orang yang diutus. Pak akadabi inna wasmiyatil jumlah. Nah, maka lafaz inna ilaikum mursalun itu adalah ditaukidi dengan menggunakan inna, inna, kemudian dalam bentuk jumlah ismiyah. Dalam bentuk jumlah ismiyah. Jadi kalau nanti misalkan ada qad koma zaitun, sama-sama qad itu adalah misalkan nih, itu adalah taukid, kemudian sama dikuatkan dengan inna zaitun qadmun, itu akan tetap berbeda kekuatannya. Kagak itu ya podo wae lah. Kagak ono ya beda. Jadi ketika mengatakan dengan bentuk jumlah ismiyah dengan jumlah fi'liyah itu sudah beda. Kemudian misalkan jumlah ismiyahnya ditaukidi inna, jumlah fi'liyah ditaukidi qad. Nah, itu sudah beda lagi. Podo-podo ditaukidi ini siji-sijinya. Wafil marwati saniyah, kemudian dinyatakan dalam atau pada yang kedua, Rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun, Tuhan kami itu mengetahui bahwa kami adalah orang-orang yang diutus. Artinya adalah Rabbuna itu setelah wallahi, setelah kata Allah, berarti Rabbuna itu adalah kosa. Kemudian inna itu adalah juga taukid, kemudian la itu adalah taukid, ismiyahnya itu adalah taukid, sudah 4. Fa'akada, kemudian orang yang noponiku mutakalim itu menaukidi dengan satu qasam. Nah, qasam itu ditunjukkan sama lafaz Rabbuna ya'lamu. Kemudian ditaukidi dengan menggunakan inna, kemudian ditaukidi menggunakan lam, kemudian ditaukidi pula dengan bentuk jumlah ismiyahnya, tidak menggunakan jumlah fi'liyah. Lalu limubalah, alasannya limubalaghatil mukhatabina bil ingkar, karena mukhatab lawan bicara itu sangatlah ingkar. Begitu banyak yang ditaukidi itu karena banyaknya atau kuatnya ingkarnya mukhatab. Jadi
seberapa banyak tauhid yang dibutuhkan, mempertimbangkan seberapa kuat ingkar yang ditimbulkan. Haitsu qalu, jadi dalam contoh ini adalah sekira mukhatab itu mengatakan ma'antum, kamu itu ma'antum ila basarun, kamu itu hanya manusia biasa yang menyamai kita. Wa ma anzala rahmanu min syai'in, dan Tuhan tidak pernah menurunkan sesuatu pun, tidak pernah mengutus, tidak pernah menurunkan kita. In antum illa takdzibun. Nah, kamu hanya berdusta. Ngaten nggih. Ma antum illa basarun misluna siji ingkare. Ngaten nggih. Wa ma anzala rahmanu min syai'in dua ingkare. Ngaten nggih. In antum illa takdzibun telu wisan ketok. Ngaten nggih. Dadi ngaten itu. Ma antum illa basarun misluna. Ngaten. Itu adalah bentuk ingkar siji. Kemudian cara mengingkarinya pun adalah dengan menggunakan jumlah ismiyah. Maka dibandingi dengan nopo kosam dan yang lainnya. Wama anzal juga demikian. Kemudian yang terakhir itu adalah in antum ila takdzibu. Itu adalah nopo lengarani juga dalam bentuk jumlah ismiyah. Maka diperlukan nopo nubuwau takkid yang lebih. Sehingga kalau melihat bentuknya berarti kan 3 kata ingkari tok ping telu dalam jumlah ismiyah berarti adalah sudah menjadi 4. Maka kemudian jawabannya adalah robuna kosam, kemudian inna itu adalah ya juga taukid, la itu adalah juga taukid, kemudian ismiyahnya dibandingi atau diimbangi dengan bentuk ismiyah juga. Dengan jumlah ismiyah. Maksudnya, jadi kok apik ya, kok indah ya Al-Quran kan seperti itulah. Isane ini ngerasane sing ahli ngono kuwi. Ya kita itu kan hanya diberitahu. Aku sesuk kok nopo lek merenung rada iso. Jadi nek cara sing kono nek Daud Salim sing asli sing ngerti bahasa Arab ya begitu mendengar itu langsung bisa memahami keindahannya itu. Keindahannya. Jadi betapa wong niki menggunakan kata yang halus tapi nyaduk itu ya ono kan maknane ngono. Jadi ora kasar tapi begitu lebih mengena. Jadi itu kadang dipilih. Ya misalkan tak contohkan Al-Qur'an ya niku ceritane Nabi Ayub niku Robi ini masania dulu. Kemudian lek cara ning kene niku adalah nalikane sapa niku wau keturunane Raden Patah mau dibunuh itu kan jenengan pengen disarekne teng pundi. Wong urip kok pengen dikubur itu. Itu kan artinya jenenge ape tak pateni. Terus lek mati kira-kira terus kan pengen dikubur di. Itu kan cara yang sangat halus kok kayak wong burni wong ya apik to mau mati pada itu. Tapi kan dengan cara yang seperti itu kan nopo dengan cara yang halus tetapi adalah sangat mengena. Nah, halus mengena itu sing ngrasane mesti wong cerdas. Nek wong cerdas ora iso. Itu seperti itu. Jadi yo ngomong karo wong cerdas itu yo halus genah. Ora ngomong karo wong biasa, kulino kasar, yo kasar. Wastu sila tauqidu in lawah talah bi qabarin kasa inin fil mangsilah. Dan dianggap baik memakai taukid dan dianggap baik memakai taukid bagi kolidini dan dianggap baik memakai taukid bagi kolidini bila kamu nopo illa wahta bila kamu memberikan isyarat dengan taukid tersebut kepada mukhatab sebab ada khobar sebab ada khobar atau memberikan khobar pada tingkat tanya orang yang bertanya. Jadi kadang-kadang itu adalah
dianggap baik ketika kita memberikan taukid. Sebab kadang-kadang itu wong sing diawai khobar atau mukhatab itu adalah koyok-koyok orang itu bertanya. Koyok-koyok wong niku adalah bertanya. Jadi yang contoh kemarin itu adalah wama ubari unafsin ngaten niku. Kemudian dikatakan inna nafsa la ammarotun bisu. Itu adalah mengira-ngirakan lafadz 5. Jadi seolah-olah ketika dikabari wama ubari saya tidak membebaskan nopolek ngarani nafsu saya nyapa kok gak dibebas nih napa inna nafsa la ammaratun bisu, karena seolah-olah orang itu adalah bi lisanil hal, dengan bahasa tubuhnya, dengan bahasa kondisinya dia ingin bertanya kenapa kamu tidak membiarkannya, kenapa kamu tidak melepaskan napa niku nafsumu. Padahal kan bisa sebenarnya dia mengatakan ngoten niku tidak inna nafsa tapi an-nafsu ngoten niku amarotun bisu, tapi dia mengatakan inna nafsa la ammarotun bisu. Ada inna, ada lam, kemudian ismiyatil jumlah. Nah, itu kan karena apa? Karena napa niku seolah-olah si mukhatab itu adalah bertanya, maka dikatakan dengan inna, itu yang terpenting. Inna nafsa la ammarotun bisu. Jadi ini caranya awak itu memahami kena apa kok terusan seperti itu. Jadi dari kata per kata Quran. Jadi kita kembalinya ke awal ini. Jadi pokok pembahasan kita adalah nopol ngarani bahasa Arab. Nah, jadi tujuannya apa? Ngerti ngawruhi mukjizatil Quran. Mengapa Al-Quran itu dianggap sebagai mukjizat nopol niku yang tertinggi, mukjizat yang paling agung. Ya pancen pada saat itu kesusastraane niku adalah tertinggi. Ya sampai saat itu, sampai sekarang. Karena tantangan itu adalah masih berlaku untuk sampai sekarang. Kongkon gawe sing kaya persis Al-Qur'an di dalam keindahannya, di dalam napa niku simpelnya dan napa padat dengan napa makna universal lah maknanya. Ya saya tidak terjawab sampai sekarang. Siji pamane nek kapan mukjizat itu napa nek ngalami mecah gunung menangan. Itu kan hanya bisa disaksikan ketika saat itu. Tapi nek Quran saat ini masih berlaku. Tantangan itu masih napa berlaku dan siapapun yang bisa menjawab ya monggo nek bisa. Dan kita bisa menikmati, dalam artian menikmati itu mempelajari sisi keindahannya, sisi mukjizatil Quran. Ya maka kan kemudian orang mengatakan kalau Al-Quran itu ditulis napa niku dalam napa selain bahasa Arab maka akan kehilangan ijaznya, karena penulisannya kan beda. Jadi misalkan al dengan tidak ada alnya itu adalah beda. Jadi kayak ning Quran itu setiap huruf itu pasti ada faedahnya. Gak ono sing gak enak faedah. Walaupun misalkan kita mengatakan ziyadah. Nah, jadi kan ziyadah itu tambahan-tambahan itu ada. Nah, ini Quran gak oleh dia nek gak ono faedah. Alaihissallahu bikafin abdah misalkan. Jadi lafaz bikafin ba itu adalah ba ziyadah yang ditambahkan kepada khobarnya laisa wa ba'dama walaisa jarrul khobar gitu. Wa ba'dalah nabi kana qad yujar gitu. Oleh diarani ziyadah tetapi adalah bukan tanpa ada faedah sama sekali. Minimal bibi napa bi ziyadatil bina napa yazidu taqwiyatal hukmi. Semakin tambah perkataan itu, susunannya itu secara huruf semakin banyak, maka semakin kuat hukum. Alaihissallahu bikafin abda itu lebih kuat misalkan dibanding dengan alaihissallahu kafan abda. Karena apa? Karena di situ ada bi-nya, ada ba-nya. Ada tambahan satu huruf. Semakin tambah ngaten nggih ya semakin harus ada faedah. Itu seperti itu. Maka napa lek ngarani cara menghitung huruf ning Quran kuwi adalah al dihitung pasti dihitung. Ngerti nggih.
Nah, kapan cara menghitung tenggene selain itu tidak dihitung. Jadi misalkan begini, ono wong itu kan mengatakan bahwasanya kalau kita membawa napa lek ngarani tafsir sing antara tafsir karo Quran iku luwih akeh napa tafsir, maka kan kita tidak membawa Quran, namanya adalah membawa tafsir sehingga ora apa-apa. Lah carane ngitung piye? Kalau carane ngitung niku adalah Al-Qur'an, nek al kuwi gampangane al sing kelempit kuwi adalah pangkat dihitung. Tapi lek kapan ning gone napa tafsir itu tidak dihitung. Wasamsi ale gak dihitung. Anak tulisan ngono lho nggih, pamane ning gone tafsir. Tapi ning gone Qur'ane itu harus tetap dihitung. Carane ngitung ngono Pak. Mulane tulisan anak wong sing nate ngitung niku adalah yang sama persis Quran dengan tafsirnya itu Jalalain. Tapi ngitungnya kalau tulisan sak huruf enggak. Jadi seperti itu. Jadi nek wasamsi alnya niku ning gone Quran dihitung, tapi nek kapan anak umumnya gampangane al samsiah lah gampangane niku nek ning gone tafsir surat dihitung karena sudah terbaca. Sesuatu yang terbaca niku adalah lek ning gone napa tafsir lagi dihitung, tapi kalau tidak terbaca tidak dihitung. Tapi kalau ning Quran yang tertulis yang dihitung. Nah, carane. Karena tidak boleh mengatakan ini tidak ada faedahnya, tidak boleh. Dalam Al-Quran pasti semuanya gampangnya ono faedahnya. Sekecil apapun. Sekecil apapun. Aidza kutima lil mukhatabi ma yulawiku bil khabar. Yani apabila bagi mukhatab didahulukan sesuatu yang mengisyarahkan, jadi sesuatu yang mengisyarahkan terhadap khabar. Jadi diberi kayak semacam tanda, diberi kayak semacam korinah terhadap khabar sehingga si mukhatab itu ingin tahu. Nah, maka itu layak untuk ditaukidi. Jadi misalkan koyok nopo lek ngarani ono wong teko lunga, dhek wis krungu tapi dhek gurung tahqiq, terus akhirnya seolah-olah kan dia ingin bertanya, apa wis teko tenan si Zaid, terus akhirnya diarani nopo niku inna Zaid dan qadimun, Zaid sudah datang. Jadi, atau contoh di sini adalah wala tukhatibni fil ladina dzalamu innahum mughraqun. Jadi wala tukhatibni fil ladina dzalamu innahum mughraqun itu adalah kalam khobar yang diberi taukid. Kalam khobar yang diberi taukid karena napa niku awalnya adalah tuntutan dari Nabi Nuh kepada Allah. Jadi nuntut jarine Gusti jenengan slametne napa niku wau kabeh keluarga kula atau ya keluarga kula ngoten nggih. Lah kan niku keluarga kula ngoten nggih. Wala tuqatil bil ladina dzalamu innahum mughraqun. Nek kapan wong sing dolim kowe aja nuntut ning kono, jangan kamu mengajak napa berbicara saya terhadap orang-orang yang dolim. Nah, innahum mughraqun. Nah, dari sini Allah mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ikatan ngoten nggih. Napa lek ngarani persaudaraan utawa ikatan napa niku nasab niku adalah ikatan akidah, bukan ikatan nasab berdasarkan darah. Sing dijanjikan Allah semua akan diselamatkan niku ketika napa dimintai sama atau ditungani kali Nabi Nuh itu. Wanahu mimma waqa'a, dan contoh-contoh yang lain yang jatuh setelahnya amar atau setelahnya nahi atau setelahnya nafi. Dalam hal ini niku sing wala tuqatibni niku adalah yang jatuh setelahnya nahi. Wala tuqatibni itu harus sahih innahum mughraqun. Karena ada tanda-tanda ingkarnya. Sebenarnya kan bisa wala tuqatibni fil ladina dzalamu hum mughraqun. Kan itu. Falhaku amaratan ingkari bihi ka aksihi linuktatin lam tastabi. Para ahli balaghah mengikutkan atau menempelkan, mempertemukan, menggabungkan tanda-tanda ingkar kepada ingkar. Jadi tanda-tanda ingkar itu muncul, maka orang tersebut dianggap sebagai ingkar, dianggap sebagai mungkir. Maka
Kalau seperti itu maka seyogyanya itu adalah diberi taukid. Ayu ja'alul mungkir kal mungkir. Terkadang orang yang sudah mengakui terhadap keberadaan khobar, artinya bisa menerima, itu kadang-kadang diposisikan sebagai orang yang ingkar apabila di sana apabila darinya terdapat tanda-tanda ingkar, maka kemudian layak untuk diberi taukid dalam kalamnya, seperti ja'asakikun inna bani amika fihim rimahu. Mahal usahidnya adalah pada lafaz inna bani amika, karena ada tanda-tanda ingkar. Jadi wong ijen ngadepi wong akeh terusan dhek nggawa tumbak, rumangsane nek wis nggawa senjata terusan sisi liyane gak nggawa senjata niku terusan dhek menang, padahal sing liyane sing wong akeh ku mau nggawa senjata. Jadi inna bani amika fihim rimahu. Itu adalah tauhid kita saja nih, cukup dengan mengatakan bani amika itu sudah cukup. Banu amika fihim rimahu. Wa yuj'alul mungkiru kal mungkir, dan terkadang orang yang ingkar itu adalah dijadikan sebagaimana orang yang mengakui terhadap khobar tersebut, idzakan nama apabila dia memiliki tanda-tanda untuk menerima berita tersebut. Kalau dia mau berangan-angan tadi, wong sakjane ingkar, tadi gak ngakoni Islam, tapi ketika dia mau berpikir tentang Islam, maka dia akan memahami bahwa Islam itu adalah sesuatu yang benar, sehingga tidak perlu mengatakan innal islama ladinul haq, tapi cukup dikatakan al islamu hakun. Mestine keharusannya melihat kondisinya adalah innal islama hakun atau innal islama lahakun. Tapi karena kalau dia melihat bahwa mukhatabnya adalah orang yang cerdas, orang yang bisa berpikir, maka disampaikan al-islamu hakun, Islam itu adalah hak. Atau misalkan kayak wong niku orang yang bisa mengambil suatu hikmah atau orang yang memiliki kebijakan. Ngaten terus muring-muring diomongi. Ngaten al-ghadabu mudirrun. Ngaten nggih. Marah itu adalah merugikan. Jadi gak usah dikatakan innal ghadaba la mudirrun, tapi al-ghadabu. Mereka wong niku mesti paham. Nek gelem iki piye-piye darani muring itu mesti merugikan. Muring-muring itu mesti nyeneni wong itu mesti ana unsur nglarani wong. Jenenge nglarani wong iku adalah mesti terekam. Mana terekam itu jenenge ada yang ngomong wong elek nyelatu apa-apa, itu pasti akan ada bekasnya, akan terekam di memori otak iki. Nah, nek wis kadung ngetokne omongan elek, itu adalah tidak bisa dihapus. Yang bisa hanya dimaafkan. Berarti sampean tahu diseneni wong, kuwi mesti isone mek nyepuro tok. Menghilangkan dari ingatan itu tidak bisa. Nah, kok iso? Iya. Indikasinya adalah ketika nanti sampai disakiti lagi dengan kata-kata itu pasti biyen wis tau ngono. Padahal itu Singapura, seharusnya kalau Singapura itu dulu dihapus. Tapi enggak, kenyataannya adalah seperti itu. Nah, jadi mereka iso angin-angin akhirnya terusan diomongi ngaten al-ghadabu mudirun, tidak perlu dikatakan innal ghadaba la mudirun atau yang lainnya dengan penambahan takkid. Materi sementara ada waktu takkid lil kata. Oke.